selanjutnya, perkenalkan nama saya Dewi Ariani, nomor absen 20. Saya Puspa Dewi, nomor absen 18. Saya Chelsea Gracia, nomor absen 3. Saya Mas Dani, absen 34. Baik, selanjutnya akan dibawakan materi oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil praktikum pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dan jagung. Pada bagian pembahasan, pada praktikum ini kami mendapatkan variabel bebas, perikat, dan kontrol. Jadi pada variabel bebas yang kami gunakan itu adalah kondisi cahaya, di mana tanaman kacang hijau dan jagung ini diletakkan di tempat yang gelap dan di tempat yang terang. Selanjutnya ada variabel perikat. Yang digunakan adalah pertumbuhan tanaman, meliputi tinggi tanaman, warna daun, dan air. Selanjutnya yaitu ada variabel kontrol, meliputi tempat atau wadah, jumlah biji, terus jenis tanaman, dan volume air, serta lama pengamatannya. Agar hasil yang diperoleh dan hanya dipengaruhi oleh kondisi cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami peroleh, tanaman kacang hijau dan jagung yang ditempatkan di tempat yang gelap menunjukkan pertumbuhan tinggi yang sangat cepat dibandingkan dengan tanaman yang kami letakkan di tempat yang terang. Hal ini disebabkan karena kurangnya cahaya yang menghambat kerja hormon auksin, sehingga sel-sel yang terdapat pada batang tanaman memanjang secara maksimal. Fenomena ini sesuai dengan teori etiologi, yaitu pertumbuhan tanaman karena kurangnya cahaya. Baik, pada hari pertama hingga hari ketiga, tanaman kacang hijau dan juga tanaman jagung sudah menunjukkan pertumbuhan dan juga perkembangannya. Tanaman yang terkena sinar matahari, tanaman yang tidak terkena sinar matahari jauh lebih cepat tumbuh dibandingkan tanaman yang terkena sinar matahari. Dan pada hari keempat, tanaman kacang hijau terus mulai menunjukkan pertumbuhannya, sedangkan tanaman jagung tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Maka hal ini merupakan kelemahan dari praktikum kami, di mana hal ini merupakan kesalahan kami dalam memilih benih jagung, lalu kurangnya protein dan juga nutrisi yang kami berikan, dan juga kurangnya air yang kami berikan atau kurangnya air yang kami berikan secara optimal. Lalu pada hari kelima, tanaman jagung sudah mulai menunjukkan pertumbuhannya, dan meskipun tidak secepat pertumbuhan kacang hijau. Tanaman yang terkena matahari jauh terlihat lebih sehat dibandingkan tanaman yang tidak terkena sinar matahari, di mana tanaman yang terkena sinar matahari jauh lebih segar, seperti daunnya lebih hijau dan batangnya lebih kokoh. Maka dapat kami simpulkan dari praktikum ini, cahaya matahari sangat penting untuk pertumbuhan, dan juga sangat penting memilih benih jagung dan juga metode perawatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama yaitu saya akan menjawab yang nomor 1. Percambahan pada kacang hijau adalah titik epithelial, yaitu di mana kotiledon atau keping biji terangkat ke atas ke permukaan tanah karena memanjang bagian hipokotil, sehingga
pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Baik, jadi faktor pertumbuhan tanaman ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk pertanyaan nomor 5 yaitu adalah internal. Jadi internal ini itu meliputi genetik dan hormon pada tanaman, yaitu auksin, giberellin, sitokinin, etilen, dan asam absisat yang mengatur pembelahan sel, pemanjangan, dan diferensiasi organ. Faktor eksternal, lalu yang pertanyaan ke-6 yaitu adalah faktor eksternal. Nah, jadi faktor eksternal ini meliputi cahaya, air, suhu, unsur hara, dan oksigen, lalu pH tanam, dan juga media tanam yang berperan dalam fotosintesis dan metabolisme pada tanaman. Lalu untuk pertanyaan yang ke-7, perkecambahan biji merupakan tahap awal pertumbuhan tanaman. Proses ini dimulai dari penyerapan air atau imbibisi, lalu peningkatan respirasi, pemecahan cadangan makanan menjadi energi, dan kemudian munculnya radikula atau akar, dan formula atau bakal batang dan daun. Setelah daun pertama muncul, fotosintesis mulai berlangsung. Perkecambahan dapat terjadi secara epidel dan hidrobial. Selanjutnya adalah kesimpulan. Saya dan teman saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Jadi berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sinar matahari sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau dan jagung. Tanaman yang diletakkan tanpa terkena cahaya itu mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, namun batangnya lemah dan berwarna pucat karena mengalami etiolasi. Sebaliknya, tumbuhan yang terkena sinar matahari mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, namun batangnya yang kokoh dan berwarna hijau menandakan tumbuhan yang sehat. Nah, selain cahaya, pertumbuhan tanaman juga dipengaruhi oleh kualitas benih, kesediaan air, dan media tanam. Namun dalam praktikum ini, faktor-faktor tersebut dikendalikan sehingga perbedaan pertumbuhan yang terjadi terutama disebabkan oleh perbedaan kondisi cahaya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari merupakan faktor yang diperlukan tanaman untuk tumbuh secara normal dan optimal. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah kata